warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang PPh pasal 29. Nah, di sini ada yang tahu tentang pajak nggak? Nah, pajak itu adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara baik sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, sebagai wajib pajak yang termasuk sebagai masyarakat yang memiliki penghasilan kena pajak, pastinya wajib untuk melakukan seluruh kewajiban pajaknya, mulai dari melakukan perhitungan, pembayaran, hingga pelaporan pajak. Satu kewajiban yang harus dibayarkan oleh wajib pajak yang termasuk dalam kategori seseorang dengan penghasilan kena pajak, yaitu PPh pasal 29 atau pajak penghasilan 29. Apa sih itu PPh pasal 29? Pajak penghasilan pasal 29 merupakan kekurangan bayar pajak terutang yang wajib untuk dilunasi sebelum memberikan laporan tentang surat pembayar tahun atau SPT pajak penghasilan. Nah, hal tersebut seperti yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 29 mengenai pajak penghasilan. Pajak terutang PPh 29 bisa muncul karena jumlah pajak terutang 1 tahun wajib pajak badan atau wajib pajak pribadi lebih besar dari jumlah total kredit pajak. Kredit pajak di sini maksudnya adalah dipergunakan untuk memberikan pengurangan pada pajak penghasilan terutang mulai dari pajak penghasilan pasal 21, 22, 23, 24 hingga PPh pasal 25. Penghasilan pasal 29 terutang umumnya terjadi pada wajib pajak pribadi atau badan usaha yang memiliki penghasilan dari usaha atau pekerja bebas lainnya yang menyebabkan penghasilannya berubah setiap tahunnya. Sedangkan wajib pajak pribadi karyawan tetap relatif jarang mengalami kurang bayar pajak penghasilan pasal 29 karena penghasilannya tidak berubah setiap bulannya selama 1 tahun pajak. Selain itu, pajak penghasilannya juga telah dipotong oleh pemberi kerja, kecuali wajib pajak karyawan tersebut menerima penghasilan dari beberapa pemberi kerja dalam 1 tahun pajak dapat menimbulkan pajak terutang kurang bayar. A. Pemungutan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan. B. Pemungutan pajak penghasilan pasal 22 atas penghasilan dari kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. C. Pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa, hadiah, dan penghargaan dan imbalan jasa. D. Pembayaran pajak penghasilan pasal 24 atas penghasilan dari luar negeri yang boleh dikreditkan. E. Pembayaran pajak penghasilan pasal 25 yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri. F. Pemotongan pajak penghasilan pasal 26 atas penghasilan. Yang pertama, ada wajib pajak orang pribadi, yaitu kekurangan pajak yang merupakan pajak penghasilan pasal 29 bagi wajib pajak pribadi harus dilunasi paling lama tanggal 31 Maret. Jika tahun buku tidak sama dengan tahun kalender, misalnya mulai dari 1 Agustus hingga 31 Juli tahun depan, maka kekurangan pajak harus dilunasi paling lambat 31 Oktober. Yang kedua, ada wajib pajak badan, yaitu penghasilan pasal 29 kurang bayar bagi wajib pajak badan harus dibayarkan setelah tahun pajak berakhir atau 30 April. Apabila tahun buku tidak sama dengan tahun kalender, misalnya dimulai dari 1 Agustus hingga 31 Juli tahun depan, maka kekurangan pajak harus dilunasi paling lambat 30 November. Nah, selanjutnya di sini ada hasil studi pajak kita, yaitu nama perusahaan PT Kujang Sakti dengan NPWP 015422332945 dengan nama pemilik Ahmad Subarjo dengan jenis perusahaan yaitu manufaktur dan beralamat di Jalan Abraham RT 010 RW 1 Jenderal Sudirman. Nah, diketahui nih laba fiskalnya yaitu senilai 3,4 miliar dengan PPh 25 yaitu 500 juta dan PPh 22 itu 5 juta dan PPh bantuan luar negeri yaitu senilai 7.500.000. Nah, terus ditanya nih,
berapa sih PPh yang lebih atau kurang bayar? Biar kita tahu apakah PT Gudang Sakti ini lebih bayar atau kurang bayar, langsung saja kita lihat di SPT-nya. Langsung ke contoh SPT-nya. Di kolom satunya ada penghasilan netto fiskal. Penghasilan netto fiskal PT Gudang Sakti itu ketika 3,4 miliar. Ini dapat nominal dari mana? Jelas dari soal yang tadi sudah dijelaskan. Laba fiskal PT Gudang Sakti yaitu sekitar 3,4 miliar. Kemudian kita lihat di kolom 2 dari PT, yaitu ada kompensasi kerugian fiskal. Kebetulan di bidang ini tidak ada kompensasi, maka hasilnya nol. Jadi kolom kedua ini yaitu penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak dapat dari penghasilan neto fiskal dikurang kompensasi kerugian fiskal. Jadi hasilnya tetap 3,4 ini diturunkan. Untuk di kolom PPh terutang dari nomor 4 kita memilih tarif PPh pasal 17 ayat 1. Nah, nominal ini 348 juta dapat dari mana? Kita lihat dari perhitungan yang sudah kita buat. PPh terutang tarif pasal 17 yaitu sebesar 22%. Jadi 22% ini dikali 3,4 miliar yang kita kenakan kena pajaknya, hasilnya dapat 748 juta. Ada 5 pengembalian pengurangan kredit pajak luar negeri yang telah diperhitungkan tahun lalu. Untuk PT Gudang Sakti ini tidak ada. Untuk nomor 6 jumlah PPh terutang yaitu nomor 4 ditambah nomor 5 yaitu 348 ditambah 0 hasilnya sama 348 juta. Lanjut ke kolom kredit pajak. Pada nomor 7 ada PPh ditanggung pemerintah proyek bantuan luar negeri. PT Gudang Sakti mendapatkan proyek bantuan luar negeri yang sebesar 7.500. Nominal ini dapat dari mana? Jelas dari soal yang tadi dijelaskan, yaitu PPh BNN kita dapat 7.500. Jadi langsung saja dimasukkan ke kolom tersebut. Lanjut ke nomor 8, ini ada 2 bagian, kredit pajak dalam negeri dan kredit pajak luar negeri. Kebetulan di PT Gudang Sakti ini hanya terdapat kredit pajak dalam negeri, yaitu kita lihat di soalnya PPh 22 yang sudah dijelaskan terdapat sebesar 5 juta rupiah. Jadi langsung dimasukkan saja ke kolomnya. Kalau sudah, kita dari 8A ditambah 8B, berarti 5 juta ini ditambah B nya 0, berarti 5 juta langsung turun saja, langsung mengisi di kolom 8C ini. Kemudian untuk nomor 9 ada PP yang harus dibayar sendiri dan ada PP yang lebih dipotong atau diterima. Untuk petugas ini PPh yang lebih dipotong atau dipungut yang kita pilih. Kemudian 735.500 ini dapat dari mana? Kita lihat di sini sudah dijelaskan juga ya. Dari nomor 6 berarti 748 dikurang 7.500 dikurang 5 juta, hasilnya 735.500. Kemudian untuk nomor 10 ini PPh yang dibayar sendiri, PPh 25 bulanan. Kita lihat yang 500 juta ini dapat dari mana? Sudah jelas dapat dari soal yang tadi sudah dijelaskan ya. Soal 500 juta PPh 25. Jadi tinggal dimasukin kali itu sebenarnya, karena SPT juga sudah menjelaskan ya
dapat dari mana, terus pengurangan dan penambahan sudah dijelaskan di dalam SPT. Jadi kita juga nggak perlu bingung, tinggal dibaca dan kita lihat kasusnya. Kemudian kita lihat di kolom 10C ini cuma 10A ditambah 10B, berarti 10A nya 300 juta ditambah 0 hasilnya 500 juta, tinggal turunin saja, tambah 11 di kolom PPH kurang lebih bayar. Ternyata ketika Jalan Sakti terkena PPH 29, yaitu PPH yang kurang dibayar. Kalau seandainya lebih dibayar berarti dapat PPH pasal 28. Kolom 11 ini dapat 235. 235 ini dapat dari mana? Dapat dari nomor 9 ini. Kalau nomor 9 235 500 dikurang 10C 500 juta, hasilnya jadi 235 juta rupiah. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan sedikit mengenai penyelesaian SPT. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya, ini ada kesimpulan, yaitu pajak penghasilan PPH pasal 29 merupakan pajak yang menggambarkan kekurangan pembayaran pajak terutang yang wajib dilunasi oleh wajib pajak sebelum melaporkan SPT tahunan. Kekurangan ini muncul ketika pajak terutang dalam 1 tahun melebihi total kredit pajak yang telah dibayarkan.